Persik Kediri hampir saja memenangkan pertandingan perdananya ketika mereka tandang ke kandang Bali United. Di pertandingan ini akhirnya skor imbang dengan skor 1-1. Di babak pertama memang terlihat bahwa Bali United cukup menguasai permainan. Karena memang secara strategi yang gue lihat, Persik Kediri cukup bermain bertahan dengan formasi 4-4-2. Bali United selalu mencoba menyerang dari sisi wing maupun half space, baik kiri maupun kanannya mereka. Mereka beberapa kali mendapatkan kesempatan yang hampir menjadi gol. Bahkan memang mereka sempat menciptakan gol melalui set piece, tapi harus dianulir oleh VAR karena dinyatakan pemainnya sudah terlanjur offside. Walaupun ada momen di mana pemain Persik Kediri masih ada berdiri di dalam gawangnya. Tapi sepertinya yang dilihat adalah posisi dari kipernya seperti apa dan pemain terakhir di belakang kiper tidak dihitung. Makanya pemain Bali dihitung sebagai offside. Nah, secara permainan Bali United gue melihatnya melakukan umpan-umpan direct ball, baik itu melalui penetrasi umpan progresif secara mendatar ataupun umpan lambung ke depan. Dan gue melihatnya bahwa lini dari Bali United itu cukup jauh antara lini tengah dan juga lini depannya mereka. Mereka sengaja membuat overload di sisi lini depan karena pertahanan dari Persik Kediri itu cukup rapat, cukup kompak sehingga sangat susah untuk menembus lini pertahanan dari Persik Kediri. Jadi mereka memaksa pemainnya untuk berada di depan dengan memberikan gap yang cukup jauh sehingga antara pemain bertahan dengan pemain depan itu ada ruang di sana. Nah, beberapa kali memang Persik Kediri mencoba memanfaatkan ruang itu sebenarnya. Tapi lini pertahanan Bali United strategi rest defense-nya luar biasa kalau menurut gua. Jadi beberapa kali mereka berhasil menggagalkan sehingga pemain Persik Kediri tidak berhasil masuk ke dalam lini pertahanannya dari Bali United. Karena memang dua pertahanannya Bali United cukup solid kalau menurut gua ketika mereka menyerang. Nah, di babak kedua terjadi perubahan kalau gua melihatnya. Persik Kediri sedikit mulai maju ke depan. Mereka tidak mulai terlalu defensif gua ngeliat. Karena ada beberapa momen di mana Persik Kediri berhasil menyamakan jumlah pemain dengan Bali United ketika mereka melakukan serangan balik. Nah, di momen itu sebenarnya gue melihat bahwa lini pertahanannya dari mulai Bali United sudah mulai terganggu. Konsentrasinya sudah mulai terpecah. Persik Kediri sudah mulai mendapatkan peluang-peluang di sana. Yang dimana di babak pertama gue nggak melihatnya itu. Di babak kedua mereka mulai melakukan syuting dari jarak jauh, pergerakan pemainnya mulai mendapatkan celah, dan ini akhirnya mereka mendapatkan corner. Nah, di momen inilah Persik Kediri berhasil menciptakan gol terlebih dahulu ke kandangnya Bali United ya, karena memang secara lini pertahanan sudah agak lengah kalau menurut gua pertahanan dari Bali United. Nah, setelah gol dari Persik Kediri, permainan berubah total gue melihatnya. Bali semakin gencar untuk menyerang dan mereka semakin memberikan overload di sisi pertahanannya dari Persik Kediri. Bahkan di saat injury time pun sampai kipernya itu maju ke kotak penaltinya Persik Kediri. Dan akhirnya di menit akhir masa perpanjangan waktu, Bali United berhasil menyamakan kedudukan melalui diving header dari strikernya mereka dan sudah tidak bisa dibendung baik oleh kiper maupun lini pertahanan dari Persik Kediri. Ya, amat sangat disayangkan sebenarnya Persik Kediri yang mungkin harusnya bisa mengikuti tren dari BRI Super League di minggu ini, yang dimana rata-rata klub yang away berhasil menang, tapi mereka gagal mendapat kemenangan. Tapi sebenarnya ini adalah hasil yang bagus kalau menurut gua buat Persik Kediri yang juga melakukan perombakan di timnya mereka. Di Persik Kediri berhasil mendapatkan 1 poin ketika mereka tandang ke Bali United. Karena Bali United bisa dibilang adalah salah satu tim besar yang ada di Liga 1 Indonesia. Jadi nggak usah berkecil hati kalau menurut gua bagi para pendukung Persik Kediri. Ini adalah hasil yang optimal walaupun memang sangat disayangkan sebenarnya. Hanya tinggal beberapa detik lagi tapi memang
overload-nya itu luar biasa banget ya. Bahkan ada momen di mana kotak penalti udah kayak semut gitu. Di situ banyak sekali pemain-pemain dari Persik Kediri dan juga Bali United. Ya mau nggak mau akhirnya mereka pun akhirnya kebobolan juga dari Bali United. Nah, yang gue lihat dari Persik Kediri sebenarnya secara strategi cukup bagus merespon apa yang terjadi di lapangan gitu. Ketika mereka memang susah berkembang di babak pertama, mereka mulai melakukan perubahan gitu supaya dan mereka mulai berani untuk keluar menyerang. Dan akhirnya mereka bisa mendapatkan poin di pertandingan kali ini. Dan memang pertandingan ini adalah masih pertandingan pertama. Masih banyak pertandingan-pertandingan yang akan mereka laksanakan baik Bali United maupun Persik Kediri. Masih banyak mereka waktu untuk melengkapi lagi kemampuan mereka dari sesi-sesi trainingnya mereka. Dan semoga di pertandingan selanjutnya mereka bisa saling berbenah lah. Dan memang di permainan ini terlihat bahwa kedua tim bermain dengan intensitas yang sangat tinggi. Dan sepertinya match fitness dari masing-masing pemain pun juga belum kembali seperti semula. Jadi sedikit terpecah konsentrasinya ketika di babak-babak akhir ya. Baik pemain Bali maupun para pemain dari Persik Kediri. Ya, ini mungkin akan membaik seiring dengan berjalannya waktu kompetisi ya. Karena memang terlihat juga bahwa secara statistik intensitas permainan di minggu-minggu awal pasti akan cukup tinggi. Cuman gimana caranya mereka bisa menjaga kondisinya mereka biar pemainnya tidak banyak cedera, karena itu pasti akan mengganggu performa mereka secara keseluruhan dari liga ini. Jika ada yang pemain yang cedera, mereka harus bisa beradaptasi terhadap akan hal ini, karena sepertinya yang gue lihat banyak pemain baru yang memang belum terbiasa nih dengan intensitas yang tinggi ini. Jadi kita lihat nanti pertandingan selanjutnya seperti apa, tentunya maju sepak bola Indonesia.